Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadih al-burhan المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا الرزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء، جامع العلماء العاملين والمشايخ وكل الأساتذة الذين يحضرون في هذا المكان المبارك والخصوص كل عترة الرسول، yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati. Kepada segenap Itratul Rasul, yakni cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Ada guru kita bersama Sayyidil Habib Saleh bin Abdullah bin Alwi Al-Kaf, dan juga kepada para habaib yang lain, para kiai, para ustadz, para ajangan, para masyayikh, para tuan-tuan guru sekalian yang hadir pada kesempatan ini malam yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian, terlebih khusus selaku daripada sahibul hafalah Sayyid Al-Habib Abdul Rahman, dan juga kepada seluruh keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para kiai, para ustadz, para ajangan kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya Rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, serta panitia penyelenggara yang telah mengorbankan harta, jiwa dan raganya untuk mengumpulkan kita pada ini malam. Dan salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan ini malam, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita mengagungkan seorang nama yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, kita membesarkan seorang manusia yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, kita memuliakan seorang kekasih yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Maka semua jamaah angkat tangannya, kita bermunajat meminta kepada Allah, mudah-mudahan bil barakati syahrul mubarak, syahrul maulidur rasul, tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang sedang susah Allah berikan kebahagiaan kepadanya,
dan mudah-mudahan bil barakatir rahmanir rahim fahuwal malikul qudus, tidaklah kita meninggal kecuali Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sebelum saya mulai, sebelum saya lanjut, alhamdulillah sudah menunjukkan jam 22:44. Ini yang pertanyaan saya semua jamaah, kira-kira kalau ngaji sampai jam 12 siap atau enggak? Betul, yakin sampai tengah malam siap. Umat Islam yang hadir saya pengen dengar semangatnya, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh, yang mana dialah Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha berkuasa. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah itu lemah. Dialah Allah yang maha kasih, yang maha rahmat, dan juga yang maha memberikan nikmat, yang mana nikmat tersebut Allah berikan kepada kita dari lahirnya kita sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Terkhususnya pada ini malam Allah berikan kepada kita yaitu nikmat sehat wal afiyah, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita bisa hadir dan berkumpul pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirnya kalian pada ini malam, duduknya kalian pada ini tempat, yang mengundang kalian bukan saya nggak pernah undang kalian untuk hadir pada ini malam. Yang mengundang kalian bukan para alim ulamanya, bukan para kiainya, bukan para ustaznya, tapi yang mengundang kalian hadir pada ini malam, kalian hadir atas undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yuridullahu khairan falyufaqihu fid din. Orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, falyufaqih, akan diberikan jalan kemudahan menuju agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kalian hadir pada ini malam, itu menandakan kalian adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan saudara, selain Allah meridhai kalian, selain Allah berikan nikmat sehat kepada kalian, Allah memberikan a'zam min ni'matillah, yaitu sepaling agungnya nikmat Allah, paling mulianya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Mau yang duduk, mau yang berdiri, mau yang dekat, mau yang jauh, kalian semua Allah berikan nikmat dengan hadirnya kalian pada ini malam, yaitu Allah menjadikan kalian semua adalah makhluk dan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan ingat saudara, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bukan karena saya duduk di kursi terus kalian duduk di bawah lalu saya lebih mulia dari kalian, bukan. Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bukan karena disebabkan oleh harta yang kita miliki. Sebanyak apapun harta kalian, sebesar apapun rumah kalian, semewah apapun kendaraan kalian, harta tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Begitupun yang namanya pangkat, yang namanya jabatan, yang namanya tahta, pangkat tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau pangkat Anda seorang RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan sekalipun pangkat jabatan Anda seorang anak presiden, belum tentu Anda bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saudara, sekalipun pangkat jabatan Anda seorang ulama, pangkat jabatan Anda seorang kiai, seorang ustaz, seorang ajengan, tiap tahun bolak-balik pergi haji, nggak bakal menjamin Anda mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok bisa begitu hadir? Kami umat Islam yang hadir pada ini malam, begitu banyak yang kami hadir ini karena kecintaan kami kepada para ulama, ini karena kecintaan kami kepada para kiai, ini karena kecintaan kami kepada para ustaz, dan kami cinta kepada mereka karena mereka itu mulia. Maka saya jawab,
Seorang ulama itu mulia, kiai mulia, ustaz mulia. Mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya teringat saudara, ada sebuah syair dalam kitab Safwatul Zubat. Saya lupa antara syair ke-7, ke-8 atau ke-9, saya lupa antara 7, 8, 9. Dalam kitab tersebut disampaikan kepada kita waqala fi syair fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ummatil watan. Fa'alim, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz yang memiliki ilmu agama, maka dengan bi'ilmihi, dengan ilmunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, lam ya'malan, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didalamkan. Bahkan tidak sedikit ulama di zaman sekarang yang mengaku punya ilmu agama, yang mengaku paling sunnah. Mereka bukan menghidupkan agama Allah, tapi mencari hidup dalam agama Allah. Mereka menjual syariat, mereka menjual dalil, mereka menjual agama hanya untuk kesenangan perut pribadinya. Maka apa yang terjadi saudara? Mu'azzab min qabli ubadil watan. Itu ulama, itu kiai, itu ustaz, mu'azzab akan diazab oleh Allah sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, terus kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena jabatan, kalau bukan karena harta, lalu kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Maka jawabannya simpel saudara, jawabannya ada dalam Al-Quran. Yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu. Yang artinya qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan kemuliaan Allah, wa bi rahmatih, dan juga kasih sayangnya Allah, wa bidzalika falyafrahu. Maka dengan kedua perkara tersebut bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan kedua perkara yang telah Allah berikan kepada kita. Apa kedua perkara tersebut? Kita bahas satu persatu saudara. Yang pertama adalah fadlullah, yaitu kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, yang mana saudara kalau kita kaji tentang kemuliaan Allah, tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah, maka ini pengajian sampai besok pagi nggak bakal beres saudara. Kenapa? Karena tidak ada barometer yang bisa mengukur daripada kemuliaan Allah. Saking begitu besarnya, saking begitu mulianya, saking begitu agungnya, tidak ada sesuatu yang bisa menghitung dan mengukur keagungan dan kebesaran Allah. Allah ciptakan surga dengan nikmatnya, itu tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan gunung, bukit, lautan, sungai, dunia dengan keindahan alamnya, itu keagungan Allah. Allah ciptakan manusia, binatang, hewan, itu tanda kebesaran Allah. Maka saya tanya semua jamaah, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang ciptakan dunia? Siapa yang ciptakan surga neraka? Maka saya tanya, jawab yang kompak, siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha berkuasa? Betul, takbir. Maka tak bakal beres saudara. Nah, untuk mendapatkan jawaban mana keagungan Allah yang dimaksudkan dalam ayat qul bi fadlillah, yang mana dengan keagungan tersebut kita diperintahkan untuk bergembira dengan adanya itu kemuliaan, mana jawabannya? Maka untuk menjelaskan Al-Quran kita harus gunakan ilmu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, dan biasanya ilmu tersebut disebut dengan ilmu tafsir saudara. Nah, para santriawan, santriawati di pondok mereka belajar yang namanya kitab tafsir. Ulama yang punya pondok pesantren, kiai yang punya pondok pesantren, itu mengajarkan kepada para santrinya kitab-kitab tafsir. Dan tafsir itu banyak saudara. Jangan kalian pikir oh yang dipelajari di pondok itu cuma satu, dan biasanya dipelajari di pondok pesantren tafsirnya itu tafsir Jalalain. Tafsir bukan hanya Jalalain saudara. Tafsir itu banyak. Yang ingin saya bawa untuk menjelaskan ini ayat
Yang pertama ada kitab tafsir Ashur Mansur Tafsir bil Ma'thur karangan Imam Ibnu Abbas rahimahullah. Ayo kita buka kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Baghawi. Kita buka kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kita buka kitab tafsir Katsir karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Buka kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, buka Jalalain, buka Jailani. Semuanya jumhurul ulama, mayoritas ulama sepakat bahwasanya fadlullah fi hadhihi ayat, kemuliaan Allah di dalam ini ayat, bukan surga dengan nikmatnya, bukan dunia dengan keindahannya alam, bukan manusia, binatang dan hewan, tapi fadlullah fi hadhihi ayat fahuwa kalamullah, yaitu kemuliaan Allah di dalam ini ayat mencangkup daripada kalam Allah, yaitu seluruh isi Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, bidzalika, maka dengan adanya Al-Qur'an falyafrahu, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan adanya Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Mengamalkan, mendawamkan dan membaca daripada Al-Quran. Sebelum tiga itu terlaksana, minimal kita semua punya Al-Quran. Maka saya tanya semua jamaah jawab yang kompak, di rumah kalian punya Al-Quran atau tidak? Punya apa enggak? Betul? Yakin? Saya tanya sama yang perempuan dulu. Kadang yang sering ingat ngaji Al-Quran perempuan, namun lelaki mah ingat nak mancing, untuk ngomongan dia nonton Persib. Kita pengingat kata, mau ngaji kadang ada pohon ya. Coba saya tanya dulu sama yang perempuan, di rumah punya Al-Quran atau tidak? Betul. Al-Qurannya dibaca apa enggak? Kurang semangat, yang belakang pada diam aja semua nih. Ayo dari depan sampai belakang semua jawab yang kompak, punya atau enggak? Dibaca apa enggak? Betul. Tapi ayo bisa ningali yang bener-bener sih bener-bener berbohong kabeh ya. Dia ketinggali, dia berdusta kabeh ya. Jawab sing jujur, mun ngabohong saya kuain doakan salaki saya kawin deui. Jawab sing jujur, Al-Qur'an dibaca apa teu? Sapoe barahakali saya ngaji Al-Qur'an. Sekali gede wadul sia. Ya, ini fakta, ini fakta. Ini fakta toh. Tolong tanya ka batur. Tanya ka Indonesia sorangan. Berapa kali umat Islam zaman sekarang pegang Al-Quran dan berapa kali umat Islam zaman sekarang baca Al-Quran? Paling sering, paling banyak umat Islam baca Al-Quran di zaman sekarang bukan satu hari satu kali, tapi satu minggu satu kali. Kita kumpul malam Jumat doang. Mau dibaca oleh Al-Baqarah nanti kali kelas Yasinan kumpul. So kain nanya di rumah kos kilo bapak tuh. Bahkan banyak juga orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran, betul. Na'udzubillahi min. Sedangkan saudara saya sampaikan kepada kalian ini, Nabi ketika wafat, Nabi kan diberi harta, Nabi kan diberi istana, yang didirikan dua perkara, Al-Quran dan Sunnah, itu yang menjadi penyelamat umat akhir zaman. Tapi banyak umat Islam zaman sekarang, pagi, siang, sore, malam, banting tulang, kejar dunia, cari harta, tapi lupa kepada siapa yang menciptakan dunia. Tapi dia lupa kepada siapa yang memberikan harta kepadanya. Na'udzubillahi min. Maka ini mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada ini malam, Allah jadikan kita semua hamba yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Nah itu yang pertama sudah, yaitu fadlullah. Sebagaimana daripada fadlullah tersebut adalah Al-Quran. Dan yang kedua, ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang saya maksud, saudara. Rahmatnya Allah yang saya maksud. Maksudnya bagaimana? Rahmatnya Allah yang membuat kalian semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah yang membuat kalian semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah Allah menjadikan kalian umatnya baginda Nabi besar Muhammad.
Kalian masuk ke dalam surga bukan karena sholat kalian, bukan karena sedekah kalian, bukan karena puasa kalian, tapi kalian masuk ke dalam surga hakikatnya dikarenakan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang membuat kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, bukan berarti kalau Anda kita masuk dalam surga bukan karena sholat, bukan berarti nggak harus sholat. Beda lagi itu konsepnya. Sholat wajib, apa yang diperintahkan oleh Allah itu hukumnya wajib. Tapi sebetulnya sudah yang membuat kita masuk ke dalam surga dikarenakan Allah menjadikan kita sebagai afdhalul ummah, yaitu paling afdhalnya umat dikarenakan keterikatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karena apapun saudara, apapun perkara yang terikat kepada baginda Nabi, maka itu perkara dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Sebagaimana saya dapatkan sebuah penjelasan ada dalam kedua kitab yang berbeda. Yang pertama kitab Taqriratus Sadidah ala Fiqh Madhab Syafi'iyah lil Alam ala Habib Zain bin Ibrahim bin Smi Madinah Al-Munawwarah. Dalam kitab tersebut ini kitab menjelaskan tentang fikih sudah, tentang cara wudu, cara sholat, cara puasa, kada dan segala macam yang lainnya. Saya akan menjelaskan tentang fikih. Ada satu hal yang menarik dalam kitab tersebut di babul ma, bab tentang air. Dalam itu kitab saya lupa syairnya, saya lupa syair apa yang dikatakan dalam kitab tersebut, saya lupa. Intinya ada 4 air yang air tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 air yang paling mulia, ada 4 air yang paling agung. Dan apa saja 4 air tersebut? Yang pertama, ma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi khariju ma baina yadihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu air yang keluar dari sela-sela jari jemarinya baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu ma'u bi'ir Zamzam, air sumur Zamzam, yang mana mayoritas jamaah di sini pernah minum air Zamzam insyaallah. Yang belum pernah saya doakan biar pernah langsung minum air Zamzam di Makkah. Itu yang kedua. Yang ketiga ma'ul Kautsar, air telaga Kautsar. Wa akhiruhu, dan yang terakhir ma'un Nil Mesir, air sungai Nil yang ada di Mesir sana saudara. Itu paling afdal dan paling baiknya air. Saya pengen jamaah ingat dulu, jangan dilupakan, ingat baik-baik, jangan dilupakan, ingat baik-baik. Saya pengen buka kitab yang lain, yaitu kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj bisyarah min Hajjul Talibin. Ini sebetulnya saya ingin jelaskan cuma satu kitab saudara, cuma saya jelaskan daripada urutan-urutannya. Hawashi Syarwani ini karangan Imam Ahmad Asyarwani. Ini kitab diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj ini syarah penjelasan dari kitab Minhajul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi. Nah, penjelasan yang kita ambil dalam kitab Hawashi Syarwani, yang mana dalam kitab tersebut menjelaskan kepada kita inna afdhalal layali arba'atil layali, sesungguhnya malam yang paling afdal ada 4 malam saudara. Apa 4 malam tersebut? Yang pertama Lailatul Itsnain, yaitu malam Senin. Yang kedua Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga Lailatul Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj. Wa akhiruhu, dan yang terakhir Lailatul Jumu'ah, yaitu malam Jumat. Nah, ada 2 yang sudah saya jelaskan. Ketika kedua poin ini dipertemukan, digabungkan, yang satu paling afdolnya malam, yang satu lagi paling afdolnya air. Ketika 2 perkara itu dipertemukan, maka ada satu poin yang menarik dari kedua kitab yang berbeda, dari kedua imam yang berbeda. Yang pertama kali disebutkan dalam kitab-kitab tersebut adalah perkara yang terikat dan bersandar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka saudara, kalau air yang paling mulia adalah airnya Nabi. Ya, tolong dibuka dulu jalannya. Kita sambil sholawat kepada Nabi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Siap dilanjut? Betul? Insya. Nah, saudara ikhwan rahimakumullah, di dalam perkara ini ada satu hal yang menarik tadi saya sampaikan. Yang pertama afdolnya malam, yang kedua afdolnya air. Ketika kedua perkara dipertemukan, maka yang pertama sama-sama disebutkan adalah perkara yang terikat dan bersandar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya pernah punya guru pernah mengatakan kepada saya dengan perkataan gurunya, itu saya punya guru Sayyidina Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman ibn Syihab. Beliau punya pondok pesantren Rubatul Muhibbin di Palembang. Beliau salah satu daripada muridnya Sayyidina Habib Muhammad ibn Alwi ibn Abbas al-Maliki, kalau di Indonesia dikenali dengan Abu Ya al-Maliki. Nah, dalam poin tersebut ada pernah Abu Ya al-Maliki mengatakan Lailatul Itsnaini afdalu min kulli layali, yakni malam Senin lebih mulia dari malam-malam apapun, sebagaimana dijelaskan oleh syairnya Sayyid Amin Qutbi, yang mana Sayyid Amin Qutbi berkata dalam syairnya, ya Lailatul Itsnaini madza safahal ilal akhir. Apa yang membuat malam Senin ini mulia? Apa yang membuat malam Senin ini agung? Dan apa yang membuat malam Senin ini dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan malam-malam yang lain? Karena sejatinya Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Jumat, malam yang lain, apapun yang ada di dunia, saya dengan kalian, kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa? Karena di malam tersebut, itu malam terdapat kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Maka diperkuat saudara dalam hadisul qudsi yang menyampaikan kepada kita, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afala. Kalau bukan karena baginda Nabi, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta dengan isinya. Maka saudara kembali kita dapatkan sebuah jawaban, yaitu perkara yang membuat kita mulia karena keterikatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan yang butuh dengan kemuliaan tersebut bukan Nabi, saudara. Nabi gak butuh dengan kemuliaan itu. Nabi gak butuh dengan keagungan itu. Yang butuh dengan kemuliaan tersebut adalah kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan saudara kembali saya tanyakan, kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya, kita punya Nabi, itu nabinya nabi yang mulia atau bukan? Kita punya Nabi mulia atau tidak? Agung atau enggak? Besar atau tidak? Betul, yakin. Terus saya punya umat Islam yang hadir pada ini malam. Saya tanya, cinta nggak sama Nabi? Cinta. Yakin? Betul. Ini banyak zaman sekarang, saudara. Ini banyak orang-orang yang ngaku cintanya sama Nabi, tapi kurang ajar sama Nabi, saudara. Ngaku cinta sama Nabi, tapi nggak punya akhlak sama Nabi, saudara. Ini maksudnya bagaimana Nabi kok ngaku cinta sama Nabi, tapi nggak punya akhlak sama Nabi? Ini saudara saya kasih tahu. Ini zaman sekarang lagi ngetren di kalangan anak-anak muda. Lagi rame di kalangan anak-anak muda. Ini ramenya juga karena daripada beberapa syair yang sering dikumandangkan oleh anak-anak hadrah, yaitu biasa dikenal dengan qasidah, dengan qasidah yang lagi rame. Sekarang ada qasidah apa?
seluku batok, betul atau tidak? Terus ada alamati anak soleh, betul. Nah ini nggak masalah saudara. Yang bikin masalah ada satu qasidah syairnya begini. Ya nafsuti, ti. Ini macam apa kayak begini? Ini qasidah macam seperti apa? Ini qasidah kayak begini gak ada akhlaknya sama Nabi saudara. Qasidah kayak begini gak punya adab sama Nabi. Gak pantas kayak begini qasidah. Apalagi banyak beberapa kali saya lihat kalau lagi dikalmandangkan, lagi disyairkan, lagi dilantunkan qasidah begini, kalian lihat aja deh, gak usah saya takutnya bilang bohong. Kalian lihat aja, ada beberapa video, entah itu di TikTok atau di Instagram atau di YouTube, Allah lagi dikumandangkan, lagi disyairkan, lagi dilantunkan salawat. Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti. Itu orang langsung cosplay jadi ular, saudara. Ada yang goyang-goyang udah kayak jaipongan. Ini saya tanya lagi, sholawat goyang-goyang kayak jaipongan, pantas atau tidak? Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar saudara. Sholawat itu adalah lantunan syair dari mulut kita yang terikat kepada hati untuk mengagungkan baginda Nabi. Tapi ketika digabungkan dengan pukulan atau dengan sebuah apa, kalau dalam musik itu ritme, nada yang mengajak kita untuk bergoyang-goyang, apalagi sampai berlebihan, itu gak pantas juga saudara. Sama seperti zikir halayaknya. Kalau zikir normal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masih normal saudara. Atau mungkin agak sedikit goyang, la ilaha illallah, itu normal. Yang parah orang-orang yang kalau udah sampai ada zikir, sampai saya ngeliat ada video orang lagi zikir kayak begitu, itu salto saudara. Sampai sarungnya kebuka, auratnya kelihatan. Ini kayak begini pantas atau tidak? Jangan ngaku torikoh kalau begini. Tidak ada torikoh yang mengajarkan berlebihan, apalagi sampai namanya pengurangan adab kepada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau enggak? Terus ada lagi sudah. Sampai sekarang subhanallah, kadang saya bingung dengan orang-orang yang kalau menceritakan kisah Nabi tapi penuh dengan ketidakada akhlakan. Yang dicari itu rameknya, yang dicari itu viralnya. Maksudnya bagaimana? Ada satu poin, saya pernah ceramah di daerah Purwakarta saudara. Ada satu orang ustaz, saya nggak bakal sebut nama ustaznya, tapi intinya dia agak terkenal di Jawa Barat ini. Ceramahnya bahasa Sunda. Saya tanya, orang sini ngerti nggak Sunda? Ngerti Sunda? Insya Allah. Nah, ada satu dalam ceramahnya, ini saya contohkan saja ya. Saya contohkan saja. Dalam ceramahnya dia ngomong begini. Itu ceramahnya itu kebetulan depan saya. Jadi saya langsung kaget ketika dia ngomong kayak begitu saudara. Gimana ceramahnya? Ini saya contohkan saja. Pakai bahasa Sunda. Begini contoh ceramahnya. Bahwa si Abu Bakar dan si Muhammad kia di Gua Hiro. Saya tanya, kira-kira pantas atau enggak? Pantas apa enggak? Karena menggunakan kalimat si ya. Kalau dalam bahasa Sunda kan si itu untuk apa? Untuk binatang ya. Untuk menunjukkan binatang, si kucing, si hayam, si kotok, atau apalah itu binatang-binatang. Kalau binatang dia pakai kalimat si bahasa Sundanya, betul. Dan memang bahasa Sunda ini, masya Allah sudah. Bahasa Sunda ini bahasa yang sangat memperuntukkan kepada adab dan akhlak. Bagaimana tidak? Contoh bahasa Sundanya makan. Makan itu bahasa Indonesia. Masuk dalam bahasa Sunda banyak bahasanya. Ada mam, tuang, nedak yang paling halusnya nedak, betul. Terus ada dahar, jajablok, lolodok, tetedik, babadok, madang. Tuh bayangkan, bahasa satu masuk ke Sunda ada 9 bahasa. Contoh ada santri ngomong begini, eta ayah kiai nuju jajablok. Saya tanya, pantas atau tidak?
Sama kiai aja nggak pantas, apalagi sama orang yang lebih mulia. Betul. Jangan deh, nggak usah dipakai kalimat sih. Nyebutin nama Nabi doang. Ini panitia nih. Nyebutin nama Nabi doang, dengan namanya saja itu tidak menjadikan kemuliaan untuk kita, saudara. Maka ingat, dalam perkara ini harus digunakan adab kita kepada baginda Nabi agar menjadikan dengan adab tersebut mengantarkan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya lagi semua jamaah, saya tanya lagi, jawab yang kompak. Kita punya Nabi mulia atau tidak? Agung atau tidak? Besar atau tidak? Saya tanya lagi, umat Islam yang hadir pada ini malam siap memuliakan Nabi, siap mengagungkan Nabi, siap membesarkan Nabi? Betul. Takbir. Sebelum saya tutup, ada satu pesan terakhir dari saya. Ini ada satu pesan terakhir yang mana saya ingin memesankan kepada kalian semua jamaah, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya tahun politik. Betul atau tidak? Ini tahun politik, saudara, tahun yang begitu kejam. Ini tahun politik, tahun yang memecah belah umat Islam, tahun politik yang bikin umat Islam hancur. Jangan mau kayak 2019. Ingat, dulu 2019 tahun politik, dua ormas umat Islam, Nahdlatul Ulama dengan Front Pembela Islam ini jadi domba, saudara, dibikin bermusuh-musuhan. Sekarang tahun politik bentar lagi akan kita hadapi. Saya nggak peduli kalian mau pilih apapun, silahkan. Saya nggak melarang, saya nggak nyuruh. Cuma saya minta, jangan karena politik umat Islam terhancur-hancurkan, jangan karena politik umat Islam terpecah belah. Setuju? Betul? Yakin? Saya tanya lagi, umat Islam yang hadir siap bersatu untuk Allah, siap bersatu untuk Nabi, siap jaga persatuan untuk Islam? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara ikhwan rahimakumullah, sebelum saya tutup lagi, satu lagi saya minta doanya. Saya punya orang tua, saya punya ayah lagi dalam keadaan sakit, udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa ngeliat. Saya minta doanya biar orang tua saya Allah sehat walafiatnya, Allah panjangkan umurnya. Begitu pula saya punya istri, saya punya anak-anak lagi sakit-sakit semua. Saya minta doa biar sehat walafiat semua. Juga mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Syukran jazilan, jazakumullah khair ala ihtimamikum wa ala jalisikum wa ala hadirikum. Hadza minni wa lahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah qawiyyu sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, wabil khusus para habaib, para kiai, para ustaz, terutama sahibul majlis, sahibul hal, yaitu akhina al-habib Abdurrahman bin Muhammad bin Salim bin Muhammad bin Idrus al-Habsyi, cucu seorang wali besar. Malam ini malam haulnya Al-Habib Muhammad bin Idrus bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Ahmad bin Zain al-Habsyi. Jadinya orang wali besar juga.
Al-Habib Abdullah sampai mengatakan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi fi ilmu zahir kasyafi'i, di ilmu zahir seperti Imam Syafi'i, tapi di ilmu batin di atasnya Imam Syafi'i. Itu masjidnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau nasabnya menyambung kepada Al-Habib Ahmad bin Zaid, menyambung lagi kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Mala Sya'ib, dan menyambung lagi kepada Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ayana. Beliau yang mengatakan, Ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Aku di dalam kewalian seperti Nabi Muhammad di dalam kenabian. Jadi tidak ada yang menandingi Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ta'ala. Dan sanadnya juga menyambung kepada Sayyidina Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Sayyidina Ahmad bin Isa menyambung kepada Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq sanadnya menyambung kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir menyambung kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin yang setiap malam sholat 1000 rakaat. Bayangkan para hadirin. Dan sanadnya kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Imam Al-Husain. Imam Al-Husain bin Fatimah Zahra, ibunya Sayyidatina Fatimah Zahra, abahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Fatimah Zahra putri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Sayyidina Imam Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini seorang wali yang sangat agung. Beliau dilahirkan di kota di Hadramaut. Kemudian dia dididik oleh pamannya Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Habsyi, dan ulama-ulama banyak. Ulama intinya yaitu pengarang Maulid yang baru kita baca tadi itu Al-Habib Muhammad bin Idrus, muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliaulah yang pertama mengadakan Maulid keliling di Indonesia. Maulid Al-Habsyi yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Akhir hayat beliau dia dikasihkan kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Sampai sekarang terus berjalan setiap hari Kamis di bulan Maulid. Akhir Kamis di bulan Maulid itu pertama yang bikin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Jadi ikhlasnya beliau sampai sekarang di mana-mana. Alhamdulillah, pembacaan Maulid di mana-mana. Al-Habib Muhammad bin Idrus ini orang yang dai, yang mazhabnya sangat tinggi. Beliau selalu berpindah-pindah mulai dari Hadramaut dia belajar ke Mekah. Dari Mekah masuk ke India dakwah. Dari ke India ke Singapura dakwah juga. Kemudian masuk ke Beta, kalau belum ada Jakarta masih adanya Beta dakwah di Beta. Pindah ke Cirebon, pindah ke Tegal, sampai ke Surabaya. Untuk apa? Untuk mengenalkan orang untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang mengumpulkan kita,
Alhamdulillah malam ini haul dan sekaligus maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan acara ini kita tidak keluar dari sini, hati kita sudah dipenuhi kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad dan kecintaan kepada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Karena beliau berkata, aku nanti di yaumil qiyamah akan memberi syafaat khususnya orang Indonesia. Bayangkan, Al-Habib Muhammad bin Idrus dari makomnya yang sangat agung. Beliau orang yang Masya Allah. Beliau saja kalau setiap sore beliau belajar langsung sama Habib Ali. Kalau sekarang kan kita pakai HP, beliau enggak, langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatnya jendela, langsung kelihatan Habib Ali lagi ngajar itu, dia ngikutin. Bayangkan, dari makomnya sangat agung. Kita untung bersyukur kepada Allah malam ini bisa menghadiri haulnya Habib Muhammad bin Idrus dan juga maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa. Karena malam ini malam yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Karena Allah kalau dipanggil, marhaba ya abdi ya Allah. Allah kalau dipanggil, Allah akan bersama kita dan akan mengabulkan hajat-hajat kita. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ud'ullah wa antum mu'minun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan yakin Allah akan mengabulkan. Insya Allah semuanya yang hadir yakin Allah akan mengabulkan. Kita akan memanggil nama yang paling indah, nama yang paling agung, yaitu nama Allah. Kita akan bersama-sama menyebut nama Allah dan hajat kita masing-masing disebut di dalam hati kita masing-masing. Yang hadir di sini semuanya mempunyai hajat. Yang hadir di sini mungkin ada yang lagi susah. Jadi mubalai kita mengatakan ibunya atau keluarganya lagi sakit, keluarga kita pun yang lagi sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat sakit. Makanya kita memohon kepada Allah dengan tawassul kepada baginda Nabi Muhammad dan Sayyidina Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Mari kita bersama-sama menyebut nama Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Malam ini kami berkumpul di sini ya Allah untuk memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad dan haulnya seorang wali besar yaitu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya Allah, kami semuanya berkumpul di sini ya Allah untuk memohon ampun kepadamu ya Allah, ya Allah, ya dosa kami sangat banyak ya Allah, yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Tapi rahmatmu ya Allah, tapi rahmatmu ya Allah, tapi rahmatmu ya Allah. Awsal min qulubina ya Allah. Maka kita keluar dari majlis ini ya Allah, dosa kita sudah diampuni oleh Engkau ya Allah.
Ya Allah, yang hadir di sini ya Allah, yang lagi susah ya Allah, bangun dari majelis ini, sudah hilang kesusahannya ya Allah. Ya Habibie ya Allah, 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 yang rezekinya lagi sempit ya Allah, tidak bangun dari majelis ini ya Allah. Engkau sudah lapangkan rezekinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami semuanya punya hajat ya Allah. Tidak bangun dari majelis ini kecuali Engkau sudah mengabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Karena malam ini kami memperingati kekasihmu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah berkata kepada Nabi Adam, "Batu bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad." Maka engkau berkata, siapapun orangnya yang bertawassul kepada kekasihku akan aku kabulkan. Ya Allah, malam ini kami bertawassul kepada kekasihmu baginda Nabi Muhammad. Maka kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Yang lagi sakit ya Allah, yang hadir atau keluarganya atau orang tuanya atau temannya ya Allah, Engkau angkat sakitnya ya Allah. Ijai Habibika wa Habibika Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, dalam selalu sehat, dalam selalu taat kepadamu ya Allah. Dan akhir hayat kami ya Allah, semoga kami tergolong orang-orang yang husnul khatimah ya Allah, dan dibarengkan dengan Habib Muhammad bin Idrus dan dengan baginda Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena orang yang paling celaka nanti di yaumil qiyamah ya Allah, orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, kami semuanya di sini ya Allah. Hadir acara Maulid Nabi Muhammad ya Allah. Semoga mata kami yang kotor ini ya Allah, nanti di yaumil qiyamah bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad dan bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad dan bisa masuk surga dengan baginda Nabi Muhammad. Karena beliau yang mengatakan, ana awwalu man yaqau babul jannah. Aku orang yang pertama yang mengetok pintu surga, hanya baginda Nabi Muhammad. Surga pun diharamkan oleh Allah sebelum baginda Nabi Muhammad masuk surga. Semoga kita umatnya yang pertama masuk surga dengan baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami sebetulnya tidak pantas karena kami penuh dengan dosa ya Allah. Tapi perintahmu ya Allah, udhuni astajib lakum. Karena kami berkumpul, karena kami zikrun Nabi Muhammad. Kalau kita zikir Nabi Muhammad, pintu langit akan dibuka oleh Allah dan doa-doa kami akan dikabul oleh Allah. Ya Allah, ya Allah, sebelum kita keluar sudah dikabul olehmu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami orang yang lemah ya Allah. Anta ala kulli syai'in qadir ya Allah. Walaupun kami tidak pantas di surgamu ya Allah, tapi kami umat baginda Nabi Muhammad, umat yang pertama masuk surga Allah. Semoga kita tergolong umat yang pertama masuk surga dengan baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, tidak keluar dari sini ya Allah, kita bisa selalu taat
kepadamu ya Allah, bisa selalu menghidupkan sunnah-sunnahmu ya Allah, bijari habibina wa nabiyika Muhammad, ya bijari al-habib Muhammad bin Idris al-Aqsa, seorang wali besar yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad, yang mengikuti baginda Nabi Muhammad. Beliau hadir dan Rasulullah pun hadir, maka doa-doa kita insyaallah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berdoa bersama-sama. Karena ada hadisnya baginda Nabi Muhammad, kalau ada seorang berdoa, ada yang mengamini 40 akan dijawab oleh Allah. Makanya kita yakin Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhir hayat kita ya Allah, semoga bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Dan semoga yang hadir di sini semuanya husnul khatimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya awal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dal quwwatil matin, ya rahim al-masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua guru mulia kita telah memaparkan, memberikan ilmu untuk kita agar pulang nanti kita ke rumah kita makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak-bapak sekalian, ini ada titipan dari Habib Reza berupa minyak harba. Minyak Habib Reza. Siapa tahu aja ibu ikutan ganteng. Ada ganteng ibu-ibu. Ya, harganya 10.000 ya. Nah, 15. Bagi yang minat ditemenin sholawat nanti di idevin begitu ya, 15.000. Tahu 15.000 tahu, 10.000 ang goceng gitu. Ya, gitu ya. Dibantu sama sholawat tuh pak, semalam. Tuhan doanya aja, kamu bilang begitu. Dah, sholawat. Sallallahu